Halo, hari ini kita langsung aja ya, kita gali lebih dalam soal kesadaran diri. Tapi bukan cuma teorinya, melainkan gimana kita bisa menerapkannya sehari-hari berdasarkan materi Anda nih, khususnya bab 4. Soalnya kan, tahu apa yang kita rasain itu satu hal, tapi pakai pengetahuan itu buat bertindak, nah itu baru langkah selanjutnya. Iya, betul sekali. Kesadaran diri ini, seperti yang ditekankan di bab 4 itu ya, jadi fondasi kecerdasan emosional. Kalau kita praktekkan, kita jadi lebih ngeh gimana emosi itu mempengaruhi pikiran tindakan kita. Jadi bisa lebih pas gitu ngarahin fokus sama energi. Ada istilah menarik juga di sumber Anda, meta-awareness. Meta-awareness, itu apa lagi tuh? Itu semacam kemampuan kita buat ngamatin pikiran sama perasaan kita sendiri. Jadi kayak nonton diri sendiri gitu, secara objektif. Wah, menarik. Nah, ngomongin soal fokus nih, Anda sendiri pernah nggak lagi serius gitu, tiba-tiba pikiran melayang kemana-mana? Kayaknya bab 4 ini punya tipsnya ya? Pasti seringnya, bab 4 itu memang bahas salah satu aplikasi utamanya melatih fokus. Ada latihan simple yang disebut perhatikan napas. Tarik, jeda, hembuskan. Kedengarannya gampang banget ya. Tapi apa sih intinya biar efektif menurut sumber Anda itu? Nah, ini dia kuncinya yang ditekankan di bab 4. Bukan soal kita harus selalu fokus dan nggak pernah terdistraksi. Itu kayaknya susah banget ya. Iya juga sih. Justru yang penting itu momen pas kita sadar. Sadar kalau pikiran lagi jalan-jalan sendiri. Saat itu, kita nggak perlu marah atau gimana. Cukup dengan lembut aja, balikin lagi perhatiannya ke napas. Jadi momen, lagi ngelamun nih, terus balik lagi. Itu latihannya ya? Persis, setiap kali kita balik itu, sumber Anda bilang itu kayak lagi ngelatih otot perhatian di otak kita. Dan ini sebenarnya latihan meta-awareness juga. Kita sadar kondisi mental kita, terus kita arahkan lagi. Oke. Dan katanya ini ada hubungannya sama cara kerja otak juga ya? Di bab 4 disebut sekilas? Betul, disebut secara singkat kalau latihan berulang ini bisa bantu nguatin jalur-jalur saraf yang buat perhatian itu. Sekaligus ngurangin gangguan internal di otak. Jadi ya otak kita jadi lebih jago fokus lah intinya. Oke, itu soal melatih fokus dari gangguan luar atau pikiran yang melayang. Tapi seringkali kan gangguan paling berat justru dari dalam diri sendiri ya. Kayak pikiran negatif, nyalahin diri terus-terusan. Contoh kasus Sarah di bab 4 itu, yang langsung ngedrop gara-gara kritik. Nah iya, contoh Sarah itu pas banget buat gangguan internal. Obatnya nih, kalau kata bab 4, itu coba geser ekspektasi kita jadi lebih realistis. Maksudnya gimana tuh? Lebih realistis? Iya, kita terima aja kalau kritik atau bahkan katakanlah kegagalan itu bukan berarti nilai diri kita jadi jelek. Itu bagian proses belajar kan. Kita perlu aktif nantang pikiran-pikiran negatif yang suka muncul otomatis itu. Jadi nggak langsung percaya gitu aja sama pikiran negatif itu ya? Betul, ini juga contoh bagus dari meta-awareness yang tadi kita bahas. Anda nggak larut dalam pikiran negatif itu, tapi mengamatinya, oh ada pikiran kayak gini muncul. Mengamati bukan larut, oke saya catat. Terus, gimana soal intuisi atau kata hati? Bab 4 nyebutnya somatic markers. Itu apa lagi? Nah, somatic markers ini kalau dijelasin di sumber Anda itu kayak sinyal-sinyal fisik dari tubuh kita. Rasa enak atau nggak enak di badan gitu yang muncul terkait pilihan atau situasi tertentu. Contohnya gimana tuh? Di bab 4 ada contoh konsultan bisnis yang baru jadi ibu itu kan. Dia merasa capek banget, secara fisik nggak pas. Nah, setelah dia belajar ngenalin sinyal itu, perasaan fisik itu jadi petunjuk kuat buat dia nata ulang prioritas hidupnya, sesuai nilai-nilainya yang baru. Jadi dengerin rasa di badan gitu ya. Tapi apa ini berarti kita harus abaikan logika? Kan kadang kata hati bisa salah juga. Pertanyaan bagus. Bab 4 juga nekanin kok. Ini bukan berarti logika dibuang. Justru somatic markers ini dianggap sebagai lapisan data tambahan. Informasi ekstra yang berharga. Oh oke, jadi data tambahan ya, bukan pengganti logika. Iya, kesadaran diri itu bantu kita baca sinyal tubuh ini lebih akurat. Jadi, kita lebih jelas soal apa sih yang beneran penting buat kita. Hasilnya, keputusan jadi lebih mantap, lebih sejalan sama diri kita. Masuk akal, masuk akal. Jadi gabungin data kepala sama data rasa ya. Nah, bab 4 kan juga menyebut riset soal pikiran kita yang suka keluyuran itu. Katanya hampir separuh waktu kita melek ya, terutama pas kerja. Tepat sekali. Riset itu nunjukin betapa seringnya kita nggak bener-bener hadir sama apa yang lagi dikerjain.
Dan jelas ini ngaruh ke performa. Iya, pasti ngaruh ya. Makanya penting banget melatih fokus ini. Kalau kita rangkum manfaatnya dari sumber Anda ya, pertama, kita jadi lebih tenang, nggak gampang kepancing emosi atau stres. Kedua, konsentrasi jelas meningkat. Ketiga, pindah-pindah tugas yang sering salah disebut multitasking, itu jadi lebih lancar. Karena intinya kan mindahin fokus dengan cepat dan efisien. Jadi bukan multitasking beneran ya, tapi pindah fokus yang tepat. Iya, dan yang terakhir, kemampuan belajar sama mengingat, memori kerja kita, itu juga ikut jadi lebih baik. Wow, banyak juga ya manfaatnya. Jadi kesimpulannya nih, menerapkan kesadaran diri itu benar-benar latihan aktif ya. Melatih pikiran biar hadir, terus ngelola drama internal, sama dengerin sinyal tubuh. Bukan buat jadi sempurna, tapi lebih ke membangun otot mental gitu ya, buat hidup yang lebih efektif dan memuaskan. Kayak yang dibilang di bab 4 Anda itu. Mungkin sebagai penutup nih, buat Anda coba renungkan deh. Ingat-ingat satu momen aja minggu kemarin pas Anda ngerasa keganggu banget, entah karena distraksi atau emosi yang meluap. Nah, dengan apa yang kita bahas dari bab 4 tadi, kira-kira gimana ya cara Anda merespons yang beda kalau situasi itu muncul lagi? Mungkin dengan jeda sebentar buat amati pikiran, atau coba tantang asumsi negatifnya, atau cek dulu, rasanya di badan gimana? Kemampuan ngelola fokus internal ini, seperti yang diisyaratkan sumber Anda, bisa jadi aset paling berharga buat kita semua dalam menghadapi hidup yang makin kompleks ini.